Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat astagfirullahaladzim, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang utama pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dapat bertemu berkumpul bermuajahah di hari yang ke-27 masuk 28 bulan Rajab 1447 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhoi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Badan supaya salamat salam kita sah kunjuatu rumatang tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini nanti ada dua materi. Yang pertama adalah berkaitan dengan materi sebenarnya malam hari ini adalah tentang hadis ya, tafsir hadis. Tapi rupanya Pak Kiai Dimas Pur ada utur halangan sehingga diganti atau diwakilkan, dibadalkan kepada yang lain dan saya kebetulan yang bagian. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai kedudukan hadis dalam penetapan hukum atau dalam istinbat hukum Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Kita harus belajar Quran dan harus belajar hadis. Yang berfungsi antara lain yaitu sebagai penjelas hadis itu sebagai penjelas dari Quran. Kemudian sebagai perinci atau tafsirnya. Hadis itu menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian sebagai pembatas atau takyid, membatasi, mungkin masih bersifat umum sehingga dibatasi oleh hadis, oleh sunnah. Kemudian juga ada yang bersifat takhsis atau pengkhususan, serta ada pula yang bersifat penetapan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Baik, yang pertama ini posisi hadis adalah sebagai sumber hukum yang kedua. Jadi sumber hukum dari segala sumber hukum yang utama adalah Al-Qur'an. Maka setiap diktum dalam keputusan, dalam istinbat hukum mesti mencantumkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, hadis. Di mana setelah Al-Qur'an, hadis adalah rujukan utama dalam menetapkan hukum dan panduan hidup bagi umat Islam. Tapi rupanya Al-Qur'an, hadis ini cukup banyak ilmunya, cukup rumit sehingga perlu kita belajar. Kita belajar seumur hidup saja belum tentu bisa memahami hadis. Apa maning sing ora belajar. Jadi memang ini termasuk ilmunya cukup banyak, cukup rumit ya, ilmu mustalah hadis, ulumul hadis ya. Ini termasuk sangat banyak. Sehingga termasuk jarang ahli hadis, lebih banyak ahli tafsir. Kemudian hadis juga disebut sebagai wahyu ghairu matlub,
yaitu wahyu yang tidak dibaca, yang berisi petunjuk Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi hakikatnya yang disampaikan Rasul itu sebenarnya adalah merupakan petunjuk Allah, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi yang disampaikan itu bukan berdasarkan hawa nafsunya Muhammad, tapi berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu, Al-Hadis itu posisinya adalah sebagai dalil akli dan dalil nakli. Bisa 1926, nanti diingetin Pak. Bahwa hadis itu kedudukannya diakui berdasarkan dalil Al-Quran. Seperti perintah taat kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa taat kepada Allah saja, tapi tidak taat kepada Rasul. Atau sebaliknya, taat kepada Rasul saja, tapi tidak taat kepada Allah. Maka taat kepada Rasul itu adalah implementasi bentuk daripada taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Adapun fungsinya, yang pertama adalah sebagai bayan tafsir mujmal, menjelaskan yang global. Jadi dalam Quran itu seringkali disampaikan secara global. Ya, bayan tafsir mujmal, menjelaskan yang global. Yaitu menjelaskan ayat Quran yang maknanya masih global, masih umum, masih am. Perlu ada pengkhususan. Contohnya perintah sholat. Nah, sholat itu kan hakimus sholat wa atu zakah atau yang semisal dengan itu. Sholatnya bagaimana tata caranya, lalu dijelaskan oleh Nabi. Jadi sebagai penjelasan dari yang global. Oh, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai bayan taksis, mengkhususkan ayat Quran yang bersifat umum, contohnya hukum mencuri yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hukum mencuri bagaimana? Hukum korupsi bagaimana? Nah, itu dijelaskan secara khusus di dalam Al-Hadis atau di dalam penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bayan tasyri, menetapkan hukum baru. Kadang-kadang yang dalam Quran tidak ada, dalam hadis ada. Atau menetapkan hukum atau ajaran baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, hanya pokoknya saja. Jadi yang Quran itu memang banyak, yang pokoknya aja itu saja tebal sekali, banyak sekali, dan kita belum sempat belajar secara khusus. Monggo kita kalau ada waktu belajar terhadap tafsir-tafsir Al-Quran, kemudian juga hadis. Ya, sekarang kan keterbatasan. Idealnya tiap hari kita belajar Quran, belajar hadis. Tapi kadang-kadang waktunya kita tidak cukup. Ya mungkin di media sosial sekarang banyak tafsir oleh Ustaz Hadi Dayat, oleh Gus Baha, oleh siapa ahli-ahli tafsir yang ada yang sempat kita jangkau. Jadi sebagai bayan tasri, menetapkan hukum baru. Yang berikutnya adalah bayan nasah atau menghapus, mengganti atau menghapus. Ini jarang terjadi. Kemudian yang terakhir itu sebagai teladan praktis atau uswatun hasanah. Contoh dari pengamalan Al-Quran yaitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ditanya akhlak Nabi itu apa, adalah Al-Quran. Ini menjadi contoh perilaku, perkataan, dan persetujuan Nabi sebagai pedoman akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini dalam berakhlak itu nggak usah nyontoh manusia
yang lain. Karena kalau kita nyontoh manusia yang lain itu kita kecewa, mengidolakan seseorang misalnya. Ya, nanti suatu saat ada yang kemarin mengidolakan misalnya siapa si A. Ternyata di kemudian hari banyak berita tentang si A. Nah, ini. Tapi kalau kita mengidolakan kepada Nabi, mencontoh kepada Nabi, Nabi itu tidak pernah ada berita buruknya, kecuali yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berusaha untuk mencontoh yang demikian. Lalu yang berikutnya, ini perlu kita ketahui mengenai pengertian atau arti dari hadis itu sendiri. Hadis itu adalah perkataan, yang utama perkataan sabda Nabi. Kemudian ketetapan, kemudian juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sifat Nabi yang menjadi pedoman utama setelah Al-Quran. Dan secara bahasa adalah suatu perkataan, perbuatan, atau percakapan. Ini hadis, pengertian daripada hadis. Kemudian cara bahasa adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad mencakup ucapan kauliyah kama kola gitu ya biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu perkataan, ucapan ya. Perbuatan Nabi. Apa itu misalnya? Yaitu istrinya melihat Nabi sholat. Nah itu termasuk dalam kriteria. Kemudian ketetapan Nabi, membiarkan Nabi, pembiarannya Nabi berarti itu boleh misalnya. Serta sifat-sifat yang melekat padanya. Nah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengenai pengertian hadis secara ringkas, secara singkat. Lalu bagaimana kedudukannya dalam penetapan hukum Islam? Penetapannya dalam hukum Islam itu menempati urutan yang kedua setelah Al-Quran. Jadi setelah hadis, setelah Al-Quran, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga fungsi yang sangat penting ini hendaknya dijadikan sebagai salah satu yang harus kita pelajari. Fungsinya yang pertama adalah sebagai penguat, mengukuhkan dan memperkuat yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Mengenai sholat, mengenai puasa, mengenai haji, mengenai zakat, dan seterusnya itu kan detailnya dalam hadis Nabi. Kalau mungkin dalam Quran sudah ada, tapi belum sedetail penjelasan. Kemudian yang kedua adalah sebagai penjelas tafsir, yaitu merinci ayat Al-Quran yang sifatnya umum menjadi lebih terperinci. Seperti tata cara sholat atau kadar zakat. Kadar zakat itu dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian juga sebagai bayan tasri atau ziyadah menetapkan hukum baru seperti larangan makan daging sesuatu misalnya. Kalau dalam keterangan itu ada daging keledai yang jinak misalnya. Kemudian sebagai bayan takyid membatasi atau mengkhususkan hukum dari Al-Quran yang menjadikan lebih spesifik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, hadis ini menjadi sangat penting bagi kita. Mari belajar dan terus belajar tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya semampu nek, umurnya terbatas. Di mata kuliah aja itu juga terbatas kecuali di fakultas
yang mengkhususkan pada tafsir hadis. Misalnya. Kalau di fakultas-fakultas lain juga itu hanya beberapa SKS. Benang kuliah. Sementara kita di majelis-majelis taklim itu ya terbatas ya. Kadang-kadang pengajian hadis juga yang datang tidak banyak. Maka hari ini kita diundang Pak Sentot. Etika nek diundang kue mangkat, nek diundang mang, nek ora mangkat izin maring sing undang, aja izin maring wong liya malah pamer. Kue sing lucu nang Muhammadiyah kadang-kadang. Nek ora bisa mangkat izin maring sing ngundang aja pamer. Angger pamer orang mangkat dadi nundari. Iya aku lagi bebek mangkat kayak gini. Karena batire sing izin, ya aku melu izin jadi akeh rombongan. Apa-apa ngerake suwe ngalahna sing setitik. Sing mangkat malah dadi setitik, dadi izin mangkat. Nah itu. Nah itu malam hari ini diundang. Jadi menakai sing mangkat waktu pengajian nanti saya sampaikan sedikit mengenai. Nah hadis itu penting. Kenapa? Al-Quran bersifat umum kulli, sedangkan hadis memberikan rinciannya juz'ain. Mangga yang ada kesempatan belajar hadis ini ya khusus spesial tentang hadis, nanti bisa tahrij hadis sehingga bisa mengetahui hadis ini sahih atau tidak dan sebagainya. Yang dalam Muhammadiyah itu ada hadis yang diterima adalah hadis yang sunnah makbulah yang diterima. Nah ini Al-Quran itu masih bersifat umum, maka harus dipelajari yaitu dengan penjelasan hadis. Kemudian yang kedua, umat Islam tidak akan memahami Al-Quran secara utuh tanpa bantuan penjelasan dari hadis. Jadi nek belajar Quran ya kudu belajar hadis. Ya semampunya setekane. Karena keterbatasan usia, keterbatasan waktu, keterbatasan narasumber dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran hadis ini sebagai sumber hukum Islam yang saling melengkapi. Nah, ini diantaranya beberapa penjelasan, beberapa keterangan mengenai hadis, ya, jadi sebagai tambahan pengetahuan. Saking banyaknya hadis itu ruwet rentengan itu, maka ada istilah, ada orang kelompok yang hadis wakai teman anak sing macem-macem. Akhirnya ada yang muncul namanya ingkarus sunnah, mengingkari kepada sunnah, mengingkari kepada Nabi, hanya berpedoman kepada Al-Quran. Nah ini enggak benar. Nah sekarang saya ingin memberikan salah satu contoh ini sebagai akhir dari kajian kita. Nanti saya teruskan dengan kajian yang lebih spesifik yang lain. Contoh Al-Quran memerintahkan sholat. Nah hadis tentang tata cara sholat itu dijelaskan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Nah ini. Kemudian sebagai penguat, misalnya Al-Quran memerintahkan puasa Ramadan. Nah hadis menguatkan berpuasalah. Nah, karena melihat bulan. Nah yang ketiga, contoh yang ketiga adalah penetapan hukum baru misalnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanya nilainya saja, pokoknya saja. Nah, misalnya kewajiban zakat fitri atau zakat fitrah. Yang secara rinci ditetapkan oleh hadis, sedangkan Al-Quran hanya membahas zakat secara umum. Bagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103. Jadi zakat fitrah itu dijelaskan oleh Nabi. Monggo nanti ini dipersiapkan zakatnya mulai dari sekarang. Ramadan disiapkan dari sekarang. Saya ngundang secara khusus ini Pontian, si Buyut, si Jeding. Silo Padang mangkat orang ya. Mangkat ya. Nah, untuk mangkat.
termasuk bahan nanti saya sampaikan. Pak Eko saya sudah menyampaikan, monggo Pak Eko menyiapkan diri menjadi tuan rumah. Waktu dan tempat saya kita ngikut. Bentuknya adalah menyembelih kambing yang benar. Judulnya nggih, monggo nanti. Khusus Cibuyut. Dari Arab sapi monggo gede. Kalau kira-kira jenengan kuat ngopeni sapi monggo Pak. Oke. Nanti kita sudah menyiapkan bantuan. Yang pokok nanti liane ya teng Cibuyut nggih Pak. Yang pokok ya misalnya reduse kalau berase. Terus masih ada juga itu yang bisa disampaikan beberapa. Di sini apa baik belum dibuka itu ada pakaian dan lain sebagainya, ada buku-buku dan sebagainya. Mungkin nanti bisa minta bantuan supaya dikemas. Khusus Cibuyut, saya nugasi Pak Eko untuk membicarakan dengan teman-teman di sana. Judulnya apa monggo lah. Intinya kita mau menyembelih kambing yang benar atau sapi naik jenengan kuat oke. Oke. Monggo nih. Kalau tanggal 25 besok insya Allah Cijending. Sudah siap nggih Cijending mangkat kayaknya minggu. Apa sarjana muda? Ya monggo kula derek pokoknya jenengan jaluk apa sebisanya nanti kalau kita mampu kita turuti. Khusus Cibuyut ya, dia aja melu-melu. Iya. Nek sembako wis biasa ki anu liyane, Pak. Nanti ya, pokoknya hal-hal lain dibicarakan kemudian ya. Intinya jenengan ngobrol dengan panitia setempat. Nanti kita siapkan. Kita masih ada anggarannya soalnya lope. Nek kuat sapi, nek ora wedhus loro. Ya. Lanjut. Membatasi keumuman makna Al-Quran yang bersifat umum. Ya. Misalnya contohnya pembagian waris. Ini dibatasi oleh hadis Nabi. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir atau sebaliknya. Jadi kalau dalam Quran itu yang ada di dalam hadis misalnya. Nah, kemudian ada juga yang membatalkan hukum terdahulu dengan hukum yang baru. Kayak nasah atau penghapusan, nasi mansuk ini. Misalnya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ahli waris ini misalnya tidak ada wasiat. Apa itu? Nah ini Bapak Ibu antara lain tentang hadis yang saya jelaskan sedikit nanti lain waktu dijelaskan oleh ahlinya yaitu Kiai Masbur Makmur yang ahli dia memang jurusan tafsir hadis Fakultas Usuluddin bareng kuliahnya. Baik, yang berikutnya saya akan menyampaikan sedikit tentang urgensi pengajian di Muhammadiyah. Nah, jadi ukuran maju mundurnya Muhammadiyah pengajian. Pengajian. Salah satunya ya. Pengajian di Muhammadiyah sangat vital sebagai jantung dakwah, ruh persyarikatan dan motor penggerak. Jadi ini karena masjid, karena ranting, langkah pengajian. Ya, jadi nggak semangat. Motor penggerak yang memastikan semangat pembaharuan agar tetap hidup, kaderisasi berjalan, dan pemahaman Islam menjadi lebih mendalam dan luas. Tanpa pengajian Muhammadiyah satu menjadi stagnan, mandek. Malah orang mandek kadang-kadang malah jadi mundur. Muhammadiyah naik langkah pengajian. Maka urip-urip pengajian, cimangkat telur apa-apa. Melaku gisit. Sebaliknya, intensitas pengajian mencerminkan vitalitas gerakan dakwah. Semangat.
Dan pengajian sing paling main kuwi ya pengajian yang zaman kuna kami yang sorokan untuk siji. Ini ngaji siji katian. Itu yang langsung dan berbekas dan itu pasti akan sangat berdampak. Ngaji itu siji. Ini Arif maju. Moni. Al kalamu utawi kang jeneng kalam iku alabdu srijine lafat al murakabu kang dengsung durdur napa lafal al mufitu kang maedai bil wadmi kelawan sejane wong kang ngomong. Ki maksudnya kepripun Pak? Ora usah ditakok-takok nak ngoten paham dhewek. Biasane wong biyen kaya gue. Ya manfaat-manfaat bahasa siki-siki ngene-ngene kuwi. Ya, dengan seiring perkembangan zaman dan kemodernan itu ya, mari kita modifikasi bagaimana supaya pengajiannya itu menarik. Wong pada kepengin teka kepiye carane. Fungsi dan urgensi pengajian. Satu, sebagai sarana regenerasi dan pembinaan kader. Ya, pembinaan kader, regenerasi. Saya senang generasi sekarang sudah ada di bawah generasi saya sudah rajin ya, masuk ke Mas Rahma. Ini generasi bawah saya mengcoaching ke teknik gue, Mas Gun dan lain-lain pengen sore. Ngasih bergas, bedigas, Mas Arif, generasi. Mas Arif termasuk yang cepat belajarnya itu luar biasa. Mencetak kader intelektual, pemimpin, pendidik, dan mubalik. Kemudian juga sebagai sarana pembinaan spiritual dan mental. Pengajian nang warga kita kue kadang-kadang aku niteni siji nek nang omah ora mangkat meneng bae, nek lagi nang luar kota izin. Nek lagi nang omah kue meneng bae ora mangkat. Tapi nek lagi nang luar kota izin. Padahal nang omah ya ora mangkat apa maning nang luar. Ya banyak alasan untuk tidak berangkat. Harusnya kita mencari alasan untuk berangkat. Udah ya. Urusan urusan melirik-melirik liane, melirik kari ngawakan dewek aku besok aja gue. Yang kedua, menyebarkan pembaharuan atau tajdid, menyebarkan gagasan-gagasan ke jamaah dahlan. Ya nek ora ana pengajian ya kepriwe kowe. Arep transformasinya lewat mana? Sekolah-sekolah yang belum ada pengajiannya silakan mengadakan pengajian. Pengajian orang perlu akeh malah mik setitik tuk siji boleh. Yang penting ada nuansa pengajian. Nah, kemudian meningkatkan intensitas pengajian berarti meningkatkan dakwah. Sebaliknya penurunan menandakan stagnasi. Pengajian. Ranting cilo padang cilo mau senajan wong do re mi fa sol la si do maning tetap pengajian sampai malam semua. Do re mi fa sol la si do maning. Do kan siji, re loro, do re mi fa sol la si do maning. Tetap jalan. Malah nek anu sedetik tulis ganjarane pahalane insyaallah lebih akeh wong timone jatah kudune 1000 dibagi wong 100 dibagi wong 30 dadi lebih akeh. Yang ketiga menciptakan umat yang beradab. Jadi umat yang beradab itu yang melalui pemberdayaan, melalui pencerahan semacam ini. Aja jor pelowor kayak yang kondisi orang gendah, arah masyarakat kita itu menjadi tidak jelas karena tidak ada pencerahan dari para ustadz, para mubalik. Nek jenengan pengajian atau anak-anak nggone dhewe pengaji. Apa meneh pengajian karo medang, karo madang, karo makan-makan. Seneng. Nggih, pakai kok mikir men. Pas raya wedhus loro utawane sapi khusus Cibuyut liyane ora kena ora khusus Cibuyut. Karena itu amanahnya untuk Cibuyut atau yang terdampak bencana Cibenying. Nah ini menciptakan umat yang beradab, menjadikan ruang pencerahan untuk membentuk manusia yang cerdas, moderat dan berkeadaban. Ya melalui semacam kajian-kajian di PP, di PWM, di daerah, di cabang, di ranting, mari kita makin banyak pengajian, makin bagus.
tinggal dimodifikasi supaya menjadi lebih efektif. Kemudian yang kelima, memperdalam pemahaman dan pengamalan agama. Jadi menambah wawasan keagamaan yang meningkatkan literasi Al-Quran dan warga Muhammadiyah. Wong pengajian kayak si pada kajian dulu apa mana yang orang tahu pengajian. Pengajian sing apik iki rawuh tekan iku ya karuan iki nang ngaring media akeh nang YouTube dan sebagainya. Tapi kan ada hubungan emosional, ada hubungan simbiosis mutualisme itu ketika ada pertemuan tatap muka dan seterusnya. Kemarin keluarga misalnya rembukan kan jadi Pak Eko ada ketersambungan. Aku sih kepengen ketemu Pak Eko wis terang dari sampaikan aja. Itu salah satu. Juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti istiqomah dalam ibadah dan kehidupan. Jadi tandanya pimpinan Muhammadiyah gue sergap pengajian, sergap rapat. Rapat maning rapat maning rapat. Rapat itu termasuk bagian dari mengamalkan Al-Quran yaitu musyawarah wasawirhum fil amr atau wa amruhum surobaina. Kalau di absen ya Pak Sentot sing mangkat siapa sing ora siapa jarang tuh apa. TK PAUD pada mangkat dok niki. Nah, mangkat. Ini nanti penting. Untuk apa? Mengatur irama dakwah nang menjenang men ora pating selain. Jadi perlu diatur. Baik Bapak Ibu ini sebagai mengawali sudah tadi tentang kajian hadis dan seterusnya. Nah, karena saya bukan ahli hadis ya hanya sekilas-sekilas saja. Nah, sekarang materi yang lain yaitu berupa membicarakan yang kita hadapi. Sugeng Rabu Mas Heru, Mas Hilman Latif. Hilman dan deg-degan ya kok. Moga-moga orang kegawa-gawa. Yang pertama, akad pagi Taman Kota. Itu jadwal sudah saya buat, tapi itu masih bisa dirubah kalau ada masukan, ada protes, ada tambahan. Intinya itu adalah yang pertama petugas. Sudah ada ya dari AUM, ditambah dari PC. Ada PC pemuda, PC IPM, PC. Nah, itu petugas. Monggo disiapkan. Sing jenenge petugas mangkate kudu lebih kasih. Petugas gue sing duwe acara. Aja takon-takon lagi dari petugas. Kemudian yang kedua yang isi para mubalik. Para mubalik itu kami isi yang sudah punya jam terbang. Khususnya di Majenah. Ya, konsepnya sudah saya sampaikan dan yang seperti kemarin isi kemarin. Kalau ada tambahan nanti bisa ditambahkan. Pakai Sarhali, kemudian Pak Saiful Anam dan seterusnya itu. Itu saya tulis ada sekitar 16 mubalik dai Majenah. Yang paling muda adalah Wajripalah atau Hara atau Fafa. Kayaknya cukup ya, Neko. Nah, yang ketiga adalah nanti ada senamnya. Monggo ini ada tim khusus untuk membranding senam di Taman Kota. Sambendina nggawe flyer, sambendina publikasi, sambendina mempromosikan senam sehingga itu menjadi ikon dari perubahan di Majenang. Wong pada ngenten-ngenteni kapan dina Ahad pagi arep melu senam. Itu yang saya harapkan. Dari PC Aisyah, dari PRA atau dari TK, monggo silakan untuk membentuk tim khusus senam. Angger orang kaya gue ya, dah senam lah kasing metu, lah kasing ya orang ngerti ngesuk senamnya siapa, jadwalnya siapa, sing ngomandone siapa. Nah itu kan gampang. Ya, silakan nanti dilaksanakan di Taman Kota. Senam Aisyah apa namanya itu?
Nama senam bahagia Asia. Senam apa? Aisyah bahagia. Oh, kok sedot marah-marah. Senam Aisyah bahagia. Nah itu bapak-bapak boleh ikut apa tidak? Nah kudu kudu trainingan apa boleh sarungan itu. Nah, mohon dibentuk tim khusus ya. Nah, gue dibentuk tim aja tanggung-tanggung di bed flyer yang bagus. Kemudian dipublikasikan. Wong siki apa nek dipublikasikan barang elek dipublikasikan daripada melu apa maning barang baik itu harus dipublikasikan. Pak Sentot mempublikasikan. Saya juga live streaming saya juga lorong kayak kanan cicing ini. Biar terdistribusi kebaikan itu. Jadi begitu ya, nanti yang kejadwal, sing ora kejadwal misalnya karena mungkin lupa karena ketiduran, ikut saja gabung nanti. Nah ini siapa kira-kira timnya ini yang ini nanti dari PCA ya, untuk bisa mengkoordinir, dibuat pamflet yang bagus, yang menarik. Kemudian kalau sudah terlaksana mungkin bisa pada di TikTok, di YouTube, di eh, media yang lain dipublikasikan. Nah, itu sambil dijaga men kira-kira aurate ora kebuka gue ya. Wes kadung-kadung senam Asia pada gue terutama bagi pemandunya. Nah, pesertanya sih anu wong dia pada teka. Mungkin kita tidak bisa membatasi. Itu mengenai Ahad pagi jadi silakan dilaksanakan nanti ya Bu Hafso ya. Tentang Ahad pagi ada senamnya mulai besok sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada Bu Hafso membranding senam. Misalnya nanti tim senam mengadakan apa sayembara yang berangkat ikut senam nanti dapat bonus sayuran misal itu kan menarik. Sayuran misalnya ibu-ibu kan pada gawa sayuran bebas bisa kangkung bisa bayam bisa apa. Saya serahkan kepada Bu Hafso dan teman-temannya. Men rame pengajiannya. Oke. Nah, ini mengenai Ahad pagi. Cukup nggih tentang Ahad pagi. Nanti supaya bisa menempatkan diri masing-masing. Nanti juknisnya saya share. Kemarin baru jadwalnya. Kemudian yang kedua pengajian menjelang Ramadan. Pengajian menjelang Ramadan PCM tidak mengadakan secara khusus karena ranting-ranting barang anak-anak. Satu ranting pondian. Ini ketuanya alhamdulillah rawuh ini Pak Edi Nuryanto ya. Bin Ahmad Subaidi ya, kakangku dewek. Monggo nanti tanggal 24 disiapkan ya. Nanti mungkin ada pembicara khusus yang secara khusus kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Tapi yang pokok adalah ranting mempersiapkan untuk pengajian jelang Ramadan. Pembicaranya adalah Ustadz Mintaraka Eman Surya LCMA dari Purwokerto. Jenengan cara mengarang pengajian Ustadz Mintaraka kedisi Tanang Pontian. Pontian tanggal 24 berarti hari Sabtu depan ya. Nah, masih ada waktu 1 minggu. Nah, silakan disiapkan. Siapkan soundnya, tempatnya, tempat transitnya, dan konsumsinya. Anggap aja itu pengajian cabang ya. Nanti eh, kira-kira yang undang dari ranting boleh mengetahui cabang atau cabang ya Pak Sentot. Kita enak saja lah. Yang penting nanti meriah pengajiannya. Tempat parkirnya harap nanti gue orang muat. Sing pada dua mobil pada digawa mobilnya men rame dan seterusnya. Tempatnya di gedung dakwah Muhammadiyah Ranting Pontian. Jadi ranting malah pada dua gedung dakwah karo Cilo Padang. Wis dua gedung dakwah montereng mewah. Silakan nanti yang lain ranting yang lain bikin ya. Ajak kalah karo
Ponjian aja kalah karo Cilo Padang. Itu di ranting Pakonjean. Jadi nanti kita support pada mangkat jamnya jam pagi ya. Neng jeneng anak-anak pengajian awan esiana tanggal 15. Ustadz Mintaraga bertukur wingi tekoling sanggup karena paginya di Sidarja. Kok jeneng anak-anak nah ya boleh. Tapi esuknya nang aring Cilo Padang. Ngomong pada keselen. Esuk pengajian, awan pengajian. Ustadz Mintaraga. Begitu Ponjian nanti silakan untuk yang diranting mempersiapkan sebaik-baiknya ya pukul 8, pukul 9. Nanti maksimal pukul 10.30 berarti sudah pengajian. Jangan terlalu banyak tampilan. Kalau misalnya tampilan itu dikasih kita. Kolaborasi karena informasinya juga ada acara di lain tempat begitu. Tapi ini sudah waktunya Ustadz Mintaraga hanya itu untuk hari Sabtu atau Minggunya. Ya nak dinaliannya sih akeh, tapi saya mintanya kalau nggak Sabtu Minggu atau Ahad. Ya orang apa-apa pakai di mlebu sekolah Stella. Itu ya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan terakhir. Yang berikutnya adalah nanti juga ada acara di Cijenjing tanggal 25, tanggal 24 di Pontianak, tanggal 25 di Cijenjing. Ya, guys, Ustadz Sarmud siapnya. Udah disiapkan 2 kambing, mangga, khusus Cibuyut dan Cijenjing. Ya, yang masih iringan dengan terdampak bencana. Nanti dipiralkan. Ini bukan sedekah bumi, bukan untuk persembahan dan lain sebagainya. Nanti yang isi Pak Saiful, judulnya muhasabah, ya, muhasabah atau introspeksi. Hal-hal lain nanti dibicarakan. Insya Allah sudah disiapkan. Di Jenjing Mangga yang jadi jamaah utama ya orang warga sana. Nah, Sarbut, ya kita nanti yang bisa hadir bisa ke sana untuk membersamai warga Cibut. Cijenjing kok. Nah untuk Cibuyut kalau derek mangga waktunya pakai kok. Mau buka bersama juga boleh, cuma buka bersama waktunya sangat singkat. Ya dibicarakan. Monggo kita ngikut tawarannya itu. Nek kira-kira cukup ya wedhus loro, nek ora sapi. Khusus Cibuyut. Nah, yang berikutnya ini adalah nanti acara di Cilo Padang ya. Cilo Padang itu tanggal 15. Mulai subuh ya, kayak ini mungkin Mas Rahmat atau yang dari lain. Yang isi nanti siapa? Belum. Dari PCM. Oh, dari PCM ya siapa? Pengennya siapa? Ya, nanti banyak lah. Kalau PCM kan anak mau balik kabeh, anak Pak Saiful, Pak Desa kali. Saya. Dulu saya ikut malah tekannya paling kasih. Ya. Silakan dilaksanakan, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita juga ikut mempublikasikan, ya, Mas Heru, Mas Rahmat, dan Mas apa? Ya, untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Itu bisa menjadi model bagi masjid-masjid yang lain atau ranting-ranting yang lain. Acaranya pepek runek, nanti aku kayak digawani sayuran pirang-pirang. Nah, ini luar biasa. Silakan dipersiapkan, nanti insya Allah kita support, kita ke sana juga. Yang penting koordinasi dengan yang lain. Nah itu nanti apakah kita mau ada goes apa tidak kira-kira goes sih serampung apa belum kita ke sana itu Mas. Jadi kalau misalnya dari sini goes terus ke sana, goes kan jam 7 sampai sana masih bisa ya. Oke. Berarti nanti mungkin acaranya ada 2 apa yang di masjid subuhan, kemudian yang di halaman begitu apa ya. Coba nanti dikemas lagi, masih ada waktu ini, ada 2 minggu, masih lama, masih 1 bulan ini. Jadi ada 2 acara nanti. Nah ini untuk
Kilo Padang atau Cilumbu. Ini menjadi model baru untuk pengajian. Monggo nanti yang lain bisa mengadakan acara-acara yang kreatif begitu ya. Saya ini Pak Sendot ya protes ya pengajian apa rakor gue, pengajian dan rakor. Ya biar inovasi. Baik, kemudian yang berikutnya ini informasi sekilas tapi saya juga belum jelas kepastiannya. Peresmian SMK. Jenengan perlu SMK urung sing peletakan batu pertama dulu. Kalau jenengan mari Google deleng SMK wis main berarti Kang Wetan. Kemarin dikirim videonya oleh Pak Kudus. Itu mau diresmikan. Nah, waktunya ini belum jelas ya Pak Kudin. Awal Februari atau ngarep kue ya sawalan ngarep kue. Kalau di jadwal itu Padang Jaya saya jadwalkan untuk sawalan. Rencananya kalau nggak di Masjid Ahmad Dahlan ya di Masjid Al Firdaus. Sawalan, Barbada. Silakan nanti kita mengikuti karena ini penyelenggaranya dari SMK Muhammadiyah. Rencana menghadirkan Pak Kiai Tafsir. Nanti kalau misalnya Pak Kiai Tafsir nggak bisa ya silakan yang lain. Sekaligus meresmikan. Peresmian SMK Muhammadiyah Majenang Kedungba. Nah ini kita support penuh dari PCM. Itu diantaranya Bapak Ibu. Jadi mari kita satukan langkah irama dalam berdakwah di Majenang ini. Kemudian nanti kita usahakan untuk ikut ranting unggulan ya. Siap-siap Pak Kedi. Untuk ikut lomba ranting unggulan kita usulkan besok ke Cilacap. Nah, kalau misalnya belum ada calon ranting untuk mengikuti lomba ranting. Itu diantaranya ada yang ini karena udah masuk waktu isya, saya beri kesempatan mungkin ada yang mau menyampaikan usulan, masukan atau pertanyaan hal-hal yang tadi saya sampaikan khususnya yang berkaitan dengan yang terakhir. Monggo mungkin ada tambahan dari Kilo Padang, Pondian, SMK atau dari yang lain. Pak Eko cukup ya, kulo titip kan dirembuk ya. Oke, tuh. Nanti kalau sudah fix disampaikan kepada saya. Monggo Mas Imam mendampingi ya untuk Kilo Padang Mas Imam. Ya, biar meriah Kilo Padang. Pondian sudah cukup ya Pak Edi? Cukup ya, Pak Gun nggak ada yang disampaikan ya. Pak Udin cukup, Mas Sarmud cukup. Ya ini karena situasi dan kondisi jalannya gitu, enaknya motoran ya mungkin di sananya ya. Motoran aja ya. Touring atau trabas atau ada jalan yang lain yang lebih menantang selain lewat situ. Lewat Kutangsa ya. Lewat Kutangsa nanti jebole Cikadu. Oh, Cijenjing ayahnya. Oh iya, iya. Boleh itu. Saya udah lama nggak lewat. Ya nanti mungkin eh, touring ya bentuknya. Jumlahnya kita belum bisa memastikan, tapi kita informasikan. Yang jadi modal utama yang penduduk sana atau masyarakat sana jamaah sana. Semampunya disiapkan ya. Gimana Mas Arif? Oh hari Senin. Ya hari Senin ya nanti anu tuku wedhuse. Ya udah. Cukup ya Mas Armud ya. Dari Cilopadang ada yang mau disampaikan? Mas Heru atau Mas Rahmat atau cukup? Oh, cukup. Dari Ahad pagi ini Ibu-ibu tentang senam cukup ya yang saya sampaikan tadi. Cukup nggih monggo. Di branding senamnya men jadi senam moncer dari ikon senam di Majenang. Ya, harus di branding itu. Silakan yang bisa membuat player atau apa. Makatan para Bapak Ibu lan Direktorio yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.